sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan adalah tidak sampai proses peradilan ya, berarti bukan justisi ya, berarti non justisial ya. Silakan kalian baca di SOP-nya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Smanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, kita bertemu lagi untuk membahas contoh soal SKB. Ya, kali ini kita masih bahas contoh soal SKB Satpol PP bagian yang ketiga. Ya, bagian pertama dan bagian kedua sudah kita bahas ya. Ada berapa? 25 soal ya. Silakan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan juga nonton pembahasan soal contoh soal SKB Satpol PP bagian pertama dan kedua. Nah, sekarang kita mulai ke bagian ketiga, ada 20 soal yang akan kita bahas. Namun John, sebelum itu ya, khususnya yang kalian ya yang baru bergabung, silakan pastikan kalian telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS 2021. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita bahas mulai dari nomor 1. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping penegakan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan, saya kira sudah jelas ya, selain perda, menegakkan juga peraturan kepala daerah ya, atau perkada ya, peraturan wali kota, peraturan bupati, dan atau peraturan gubernur. Ini tercantum dalam PP nomor 16 tahun 2018 ya. Saya kira kita lihat coba tugasnya. Ya, ini ya, penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat ya. Jadi perda dan perkada dan Trantibum Linmas ya. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya adalah delta. Kita lanjut ke nomor 2. PP yang mengatur tentang Satpol PP adalah, saya kira sudah jelas, PP nomor 6 tahun 2010 ya. Ya. Nah, tapi PP ini sudah digantikan dengan PP nomor 16 tahun 2018 ya, yang terbaru. Jadi nanti kalau pertanyaan ini muncul dan ada opsi PP 16 tahun 2018, maka jawabannya adalah yang ini ya. Karena PP ini menggantikan PP nomor 6 tahun 2010 ya. Ya, ini PP-nya. PP 16 2018 menggantikan PP 6 tahun 2010 ya. Tapi nanti untuk pembahasan kita bahas berdasarkan semua ketentuan di sini ya, baik PP nomor 6 tahun 2010 maupun PP nomor 16 tahun 2018 serta Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satpol PP. Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Daerah kabupaten dipimpin oleh, saya kira jelas, bupati ya. Kalau daerah kota dipimpin oleh wali kota. Kalau provinsi dipimpin oleh gubernur ya. Oke, jawabannya adalah alfa. Yang bukan persyaratan untuk diangkat menjadi Pol PP adalah apa nih? SLTA bisa? Bisa ya. SLTA bisa, tinggi badan 160 laki-laki dan 155 untuk perempuan ya. Kemudian pendidikan berasal dari sekolah ya, atau perguruan negeri ya. Kalau sekolah berarti nanti masuknya sebagai Pol PP pemula. Kalau lulusan S1 masuknya menjadi Pol PP pertama ya. Terakreditasi ya. Jadi bisa berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Ini tidak ya. Jadi jawabannya delta. Nah, sekarang untuk biar nggak penasaran, coba kita lihat peraturannya. Peraturannya adalah Permenpan nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pol PP. Ya, kita cari pengangkatan. Ya. Nah, ini pengangkatan dalam jabatan ya. SLTA ya, tadi kalau yang terampil SLTA, kalau yang ahli itu S1 atau diploma 4 ya.
ya. Dan dia dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini adalah terakreditasi. Ya, ada tadi. Kemudian tinggi badan 160 dan 155, ya. Apalagi tadi? Ada ya. Berijazah ya, tadi sekurang-kurangnya SLTA atau setingkat, yang setingkat ya. Ya, yang tidak ada adalah umur ya, 21 tahun tidak ada ya. Berarti jawabannya memang betul adalah delta. Kita lanjut ke nomor 5. Satpol PP dipimpin oleh, saya kira ini juga sudah jelas, yang dipimpin oleh kepala satuan ya, kepala satuan. Sekda coret ya. Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada presiden bukan ya? Tidak. Bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ya. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah A ya. Oke. Sekarang kita lihat PP-nya. PP nomor 6 misalnya. Nah, ini ya. Pasal 3. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Oke, clear ya teman-teman? Cukup mudah saya kira. Jadi silakan kalian sambil dibaca-baca peraturannya ya. Atau sambil dijawab dulu, di pause gitu ya. Baca soalnya kemudian di pause. Kalian cari jawabannya di peraturan-peraturan yang ada tadi. Kemudian play lagi video ini untuk melihat penjelasan dari saya ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Yang bukan tugas Satpol PP adalah penegakan perda tadi iya ya. Tugas Satpol PP, Trantibum, Linmas ya. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Trantibum, Linmas ya. Jadi menegakkan perda dan perkada, Trantibum, Linmas. Linmas itu perlindungan masyarakat. Berarti yang bukan adalah C, melindungi aparatur daerah. Coba kita lihat PP-nya. Ya. Tugas ya. Tugas. Nah. Nah, perda, menegakkan perda, Trantibum ya. Trantibum, Linmas. Ini kalau di PP 6 perda doang ya, tapi sebenarnya termasuk perkada, keputusan kepala daerah, dan lain-lain. Pokoknya terkait produk hukum daerah. Nah, kalau di PP yang terbaru, sudah ada redaksi peraturan kepala daerah. Ya. Ya kan? Menegakkan perda dan perkada ya. Jadi lebih clear, lebih jelas. Trantibum, Linmas ya. Jadi ada 3. Perda perkada, penegakan perda perkada, Trantibum, dan yang ketiga Linmas, perlindungan masyarakat. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 7, tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan terhadap pelanggaran perda dan atau perkada adalah tindakan penertiban non-justisial ya. Jadi jawabannya adalah delta. Ya. Bukan administratif, bukan menindak, bukan juga penyelidikan. Kalau penyelidikan ini masuk ke justisi ya, bukan non-justisial, tapi masuk ke justisial. Nah, ini bisa kita lihat di SOP ya, SOP Satpol PP ya. Nah, ini penindakan preventif non-justisial ya. Surat pernyataan ya, kemudian surat teguran ya, baik teguran pertama, kedua ataupun yang ketiga. Ya. Kalau tidak, maka lanjut ke penindakan justisial. Kalau tidak diindahkan ya sampai dengan teguran ketiga. Ya, surat peringatan. Ini surat peringatan ini adanya di ketentraman dan ketertiban umum ya. Mana dia? Ya, surat peringatan. Nah, ini ya. Ini juga tindakan non-justisial ya, teguran, kemudian surat peringatan 1 2 3 baru penertiban ya. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 8, salah satu fungsi Satpol PP adalah ya, tadi tugas, bicara tugas, sekarang kita bicara fungsi. Jadi ada 3 poin ya kalau di peraturan di PP. Tugas, wewenang dan fungsi ya. Nah, jadi tugas dan fungsi dan wewenang ya. Nah, wewenangnya apa? Melindungi aparatur daerah. Tidak ya, ini kata-kata yang nyeleneh ya. Jadi melindungi enggak ya. Menegakkan perda, yes. Menjaga aset daerah,
sepertinya tidak ya. Membantu pekerjaan kepala daerah, ini juga sepertinya tidak. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Sekarang coba kita lihat fungsi ya. Fungsi. Nah, ya. Program, jadi fungsinya itu adalah penyusunan dan program, pelaksanaan kebijakan ya atas tugas dan fungsi atas tugas Satpol PP ya. Berfungsi penyusunan, pelaksanaan kebijakan ya, koordinasi, pengawasan ya, pelaksanaan tugas lainnya. Ya, di sini berarti menegakkan perda ya. Salah satu fungsinya adalah terkait perda, yaitu fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan ya, kebijakan ya, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Salah satu kewenangan ya, tadi tugas sudah, fungsi sudah, terakhir kewenangan. Kewenangan itu adalah ya wewenang untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, salah satunya adalah apa nih? Melakukan tindakan penertiban non justisial ya. Bisa mengadili warga, saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Memberikan sanksi juga tidak. Satpol PP tidak berwenang untuk memberikan sanksi, apalagi membiarkan ya. Apalagi membiarkan warga melakukan pelanggaran. Justru kita menegakkan perda ya. Jadi yang betul adalah A. Nah, sekarang coba kita lihat di PP-nya. Tugas sudah, fungsi sudah, sekarang wewenang ya. Ini dia, berwenang melakukan tindakan penertiban non justisial terhadap warga, masyarakat dan seterusnya ya. A ya. Kemudian menindak warga, aparatur ya, kemudian fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan, tindakan administratif dan seterusnya ya. Silakan kalian baca lagi. Jadi A ya, melakukan tindakan penertiban non justisial terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada ya. Nomor 10, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut melakukan tindakan hukum ya. Kalau tindakan hukum ini berarti bukan non justisial ya, berarti justisial. Nah, salah satu kegiatan justisial adalah tindakan penyelidikan ya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, silakan kalian baca di SOP ya. SOP misalnya penegakan perda tadi ya. Nah, pendidikan justisial. Justisial itu penyelidikan, penyidikan ya. Kemudian apalagi? Pemeriksaan, pemanggilan ya. Pelaksanaan. Ya. Saya kira itu. Kita lanjut ke nomor 11. Yang bukan merupakan kewajiban Pol PP adalah, nah ini sekarang kita bicara kewajiban. Menjunjung tinggi norma hukum, memberikan sanksi, menaati disiplin pegawai negeri sipil, dan membantu menyelesaikan perselisihan ya. Jadi saya kira yang menjunjung tinggi norma ini betul, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Pol PP betul, membantu menyelesaikan perselisihan warga ya betul. Nah yang tidak betul adalah memberikan sanksi karena Pol PP tidak berwenang memberikan sanksi ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Kewajiban ya. Nggak ada ya. Coba di sini ya. PP 16. Ini ya. Pemda ini. Mana tadi ya? Di sini kayaknya. Nah ini ya, wajib. Pol PP wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM, dan norma sosial lainnya, menaati disiplin PNS dan kode etik Pol PP, membantu menyelesaikan perselisihan warga. Tadi ada semua ya. Kemudian melaporkan kepada polisi dan menyerahkan kepada PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah jawabannya adalah bravo ya. Yang bukan merupakan kewajiban Pol PP. Lanjut, nomor 12. Salah satu hal atau sebab diberhentikannya Pol PP adalah apa aja? Salah satu hal yang atau sebab ya.
Saya kira ini kecuali ya. Alih tugas ya diberhentikan. Tidak melanggar. Kalau melanggar iya, tapi ini kan tidak melanggar ya. Berarti tidak ya. Dipidana penjara ya. Tidak dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai Pol PP. Ini kecuali kalau nggak salah ya. Kecuali. Sorry. Sekarang kita ke Permenpan. Di sini ya, coba ya. Pemberhentian ya. Nah, pemberhentian karena alih tugas, ya kan? Ada melanggar. Tadi tidak melanggar tadi ya. Dipidana penjara, tidak dapat melaksanakan tugas ya. Berarti jawabannya adalah B. Ya, kecuali ini ya. Ya Jones ya. Nomor 13, tindakan yang dilakukan oleh polisi Pamung Praja dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan seterusnya ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan adalah tidak sampai proses peradilan ya, berarti bukan justisi ya, berarti non justisial ya. Silakan kalian baca di SOP-nya atau di PP-nya ya, silakan. Perda ya dibuat oleh, nah ini juga penting ya, dibuat ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan persetujuan DPRD ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi perda itu persetujuan DPRD, sama kayak kalau levelnya pemerintah pusat ya, undang-undang ya, ditetapkan oleh presiden, disetujui oleh DPRD. Kalau keputusan daerah, ini maksudnya keputusan kepala ya, keputusan kepala daerah. Tidak ada itu keputusan daerah ya, setahu saya adanya adalah keputusan kepala daerah, yaitu keputusan wali kota, keputusan bupati, keputusan gubernur ya, dibuat oleh kepala daerah. Nah, keputusan ini tidak memerlukan persetujuan DPRD ya. Berarti jawabannya adalah bravo. 16. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau bekerja sama dengan, saya kira jelas, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri ya. Oke. Nomor 17. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP harus mempertimbangkan, nah ini apa nih? Kepadatan, tuntutan dari DPRD, beban tugas, dan risiko. Yang mana yang betul? Ya, kalau tuntutan ini saya kira salah ya. Ya, kayaknya ini bukan nih. Artinya jawabannya adalah bravo. Tapi coba kita lihat di PP-nya. Kelembagaan. Ini ya. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab, tadi ada budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Pol PP. Resiko tadi ada ya. Yang tidak ada adalah tuntutan dewan ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Lanjut nomor 18, pengertian Satpol PP adalah, ya, saya kira ini juga sudah jelas. Perangkat daerah di bidang penegakan perda dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Jawabannya adalah Charlie. Silakan dilihat di PP nomor ya, PP-nya nomor 6 2010 atau nomor 16 tahun 2018 ya. Pengertian Satpol PP. Ya udah, coba kita lihat deh. Biar nggak penasaran ya, saya juga penasaran rupanya. Ya, ini ya. Bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum ya. Kalau yang Linmasnya itu ada di PP yang terbaru ya. PP 16 2018, Trantibum Linmas. Mana tadi? Nah, ini ya. Perda Perkada Trantibum Linmas. Oke. Ya, lanjut. Sudah ya. 18 aja ya. Lah 2 soalnya kemana ini Jones? Mestinya 20 soal. Oh, ya udah, berarti ada yang tertinggal ya. Ada yang terdelete mungkin ya. Ya, saya kira cukup 18 soal kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan insight buat kalian semua. Dan memang semuanya bergantung pada ikhtiar kalian ya. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dalam artian kalian harus berjuang terus ya, belajar. Latihan-latihan soal ya, baca-baca peraturan terkait Satpol PP dan lain-lain. Dan terakhir tawakal, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ingat sekali lagi dosis dari saya,
3 kali sehari. Dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.